Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk perkenalkan diri. Nama saya Miftahul Ridho Ramadhani. Saya sebagai Latsar CPNS tahun 2022 dari golongan 5 angkatan 43 dan berasal dari kelompok A1. Saya sebagai Latsar dari Kementerian Perhubungan. Mohon izin sebelumnya saya akan menyampaikan materi secara singkat yang ada pada agenda 4, yaitu habituasi. Materi kali ini terdiri dari dua bab, yaitu bab pertama konsepsi pembelajaran agenda habituasi dan bab 2 yaitu tahapan pembelajaran aktualisasi. Untuk bab 1 sendiri terdiri dari konsep habituasi itu sendiri dan konsepsi pembelajaran aktualisasi. Dalam konsep habituasi terdapat 3 materi, yaitu definisi, indikator keberhasilan, dan faktor-faktor. Yang pertama terkait definisi dari habituasi secara harfiah diartikan sebagai sebuah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melaksanakan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Yang kedua, indikator keberhasilan ini yaitu pembelajaran agenda habituasi adalah teridentifikasinya suatu kondisi nyata yang terjadi di dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang berperan dalam menentukan kualitas mengidentifikasi isu adalah kepekaan peserta terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan kerja, konsistensi, dan keakraban terhadap motif bekerja lebih baik dan kemampuan peserta dan ditunjukkannya di tempat kerja dari peserta. Selanjutnya, konsepsi pembelajaran aktualisasi ada dua, yaitu pembelajaran merancang aktualisasi dan pembelajaran melaksanakan rancangan aktualisasi. Sebelum itu kita harus mengetahui arti dari aktualisasi itu sendiri, yaitu aktualisasi memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dan dapat menjadi aktual atau nyata atau terjadi dan sesungguhnya ada kemampuan yang mengidentifikasi dan menetapkan isu. Yaitu, hal pertama yang harus ditunjukkan adalah sebagai pintu gerbang pertama menuju keberhasilan dalam menyusun rancangan aktualisasi itu sendiri. Yaitu suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Yang selanjutnya terdapat 3 kemampuan yang mempengaruhi isu, yaitu environmental scanning dan problem solving dan analis. Langkah selanjutnya setelah peserta menetapkan isu, maka selanjutnya mengusulkan rumusan gagasan kreatif dalam bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dan diyakini gagasan atau kegiatan tersebut dalam memecahkan isu. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi akar permasalahan berdasarkan sumber utama isu dan tahap terakhir yaitu mengusulkan gagasan kreatif pemecahan isu dan strateginya melalui pikiran konseptual dan aktivitas-aktivitas kegiatan yang tujuannya sebagai upaya peserta untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, serta memberikan nilai manfaat dengan terciptanya suatu peningkatan, penyerahan, penyempurnaan, pemberbaikan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bab 2 adalah tahapan pembelajaran aktualisasi. Yang pertama adalah merancang aktualisasi, yang kedua mempresentasikan rancangan aktualisasi, yang ketiga melakukan aktualisasi, dan yang terakhir yaitu melaporkan aktualisasi. Rancangan aktualisasi merupakan dokumen kertas kerja sebagai salah satu produk pembelajaran aktualisasi yang dihasilkan oleh peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebagai CPNS, dan yang selanjutnya mempresentasikan rancangan aktualisasi. Dalam seminar rancangan atau aktualisasi, setiap peserta diberikan kesempatan selama 15-20 menit untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Terdapat 2 pihak dalam seminar rancangan aktualisasi yang akan memberikan masukan, yaitu pembimbing, peserta, mentor,
dan dalam melakukan aktualisasi setelah berada di tempat kerja, peserta dituntut untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Apabila terjadi perubahan jadwal atau perubahan kegiatan yang disetujui mentor, maka peserta wajib menyampaikan perubahan-perubahan tersebut kepada coach. Dan yang terakhir yaitu melaporkan aktualisasi. Muatan laporan aktualisasi adalah deskripsi core yang terjadi dan strategi pemecahannya, proses penerapan inisiatif gagasan kreatif yang telah dirancang dan dilakukan, yang didukung dengan dukungan bukti-bukti pembelajaran baik berupa dokumen, notulensi, foto, rekaman, video, dan sebagainya, serta mendeskripsikan analisis terhadap dampak dari isu yang ditimbulkan jika tidak segera diselesaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya sampaikan, minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.